Oke, setelah mengetahui apa itu GLB dan GLBB, baik gerak vertikal dan horizontalnya, maka sekarang kita masuk ke grafiknya. Jadi perbedaan antara grafik GLB dan GLBB, ada 3 grafik. Yang pertama adalah grafik jarak terhadap waktu. Kalau GLB berarti menghasilkan grafik linier. Kenapa? Karena pada GLB jarak yang ditempuh tiap waktu itu akan sama, berarti detik pertama 5, detik kedua akan di 10, nambahnya 5 juga sama, kemudian nambah 5 lagi akan ada di jarak 15 untuk detik ke-3. Tapi kalau untuk GLBB maka akan menghasilkan grafik lengkung naik ataupun lengkung turun. Ini karena hubungannya dengan grafik fungsi kuadrat. Di rumusnya GLBB tadi kan mencari jarak ada fungsi kuadrat. Nah, ini bentukannya. Kemudian kalau grafiknya untuk yang kecepatan terhadap waktu bagaimana? Nah, ini. Kalau untuk rumusan GLB itu kan P sama dengan S per T. Tadi kita lihat, misalkan kita ambil contoh titik sini. Titik A misalkan. Jaraknya ada di 10. Berarti misalkan cari VA, berarti kan 10 per waktunya ada di 2 menghasilkan nilai 5 kan gitu. Misalkan kita ambil di titik C, sama. Misalkan ambil VC berapa di sini? 15 per waktunya adalah 3 juga menghasilkan nilai 5. Maka dia akan tetap sama, stagnan di 5. VA ya 5, ambil di C ya 5, maka di sini grafiknya adalah grafik lurus. Nah, gini, menghasilkannya adalah grafiknya grafik lurus. Detik pertama kecepatannya 5, detik kedua juga 5, ketiga juga 5, keempat juga 5, akan menghasilkan grafik lurus untuk GLB. Tapi kalau untuk GLBB balikannya, ini bergeser ya. Kalau grafik linearnya tadi GLB itu jarak, sekarang grafik linearnya adalah untuk GLBB. Jadi ada grafik linear naik, ada grafik linear turun. Grafik linear naik itu untuk GLBB dipercepat. Artinya apa? Kecepatannya nambah. Nambah berapa? Nah, di sini. Pertama kecepatannya 10, di detik kedua jadi 20, detik ketiga dia jadi 30, detik keempat jadi 40. Artinya stabil, menghasilkan grafik linear. Nah, khusus untuk grafik kecepatan terhadap waktu di sini, baik GLB ataupun GLBB ketika mencari jarak itu sama dengan luas bidang. Luas bidang di bawah garis. Misalkan yang diminta adalah tentukan jarak dari detik ke 1 hingga detik ke 4 misalkan jarak T1 hingga T4 sekon kan gitu. Berarti kamu lihat dari detik 1 ke 4 ini menghasilkan bidang apa? Bidang persegi panjang. Maka jaraknya itu sama dengan luasnya. Berapa? Luas persegi panjang kali lebar. Tinggal kamu masukkan. Di sini panjangnya berapa? Dari 1 ke 4. Kalau 4 kan dari 0 ke 4. Kalau dari 1 ke 4 berarti 4 dikurangi 1. Berarti panjangnya adalah 3. Ya, lebarnya adalah 5. Maka jaraknya adalah 15 meter. Kan sama seperti di sini. Panjangnya kan menghasilkan waktu ya. Dari 1 ke 4 itu kan 3 detik. Dilihat saat detik ketiga dia ada di jarak 15. Seperti itu. Jadi kalau ada grafik jarak terhadap waktu, grafik kecepatan terhadap waktu, mencari jarak itu luas bidang. Sama juga di sini. Misalkan tentukan jarak. Misalkan untuk grafik yang A ya, tentukan jarak saat T-nya 0 hingga T4 sekon misalkan. Nah, dari T0 hingga T4 grafik ini, nah ini kan akan menghasilkan luas apa? Luas bidang segitiga. Maka untuk jaraknya berarti jarak sama dengan luas segitiga itu apa? Setengah alas kali tinggi. Tinggal dilihat setengah alasnya berarti berapa?
tingginya di sini adalah 40. Coret berarti 2 kali 40, di sini jaraknya adalah 80 meter. Jadi untuk detik keempat dia akan menempuh jarak di 80 meter. Begitu juga untuk grafik yang turun, sama. Jadi luas bidang di bawah garisnya itu berapa. Itu untuk grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, sekarang kita beralih ke grafik percepatan terhadap waktu. Nah, karena tadi GLB itu adalah kecepatannya konstan, berarti kan tidak ada perubahan kecepatan. Tidak ada perubahan percepatan. Percepatan itu artinya adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu. Jadi rumusan A itu adalah perubahan kecepatan selama selang waktu. Karena kecepatannya tidak berubah, maka A-nya adalah 0, berarti grafiknya grafik kosong. Kalau untuk GLB. Tapi kalau untuk GLBB, ya, GLBB itu ada perubahan kecepatan terhadap waktu. Misalkan kita lihat dari titik sini ya. Misalkan tentukan dari percepatan untuk titik. Misalkan kita ngambilnya dari titik A ke titik B misalkan. Ya tinggal kita lihat, ditulis A sama dengan delta V per delta T. Perubahan kecepatannya berapa? Di titik A 10, di titik B 30. Berarti kan perubahan kecepatannya adalah 30 min 10 gitu ya. Iya kan? 10 ke 30. Berarti kan 30 kurangi 10. Waktunya, nah dari A ke B itu kan 1 ke 3. Berarti kan berubahnya, kalau kecepatannya berarti berubah 20 ya. Waktunya dari 1 ke 3 berubah 2. Berarti di sini kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Ya kan, dilihat perubahan kecepatan tiap detik berapa? 10 nambah lagi 10 nambah 10, tiap detik nambah 10. Itu namanya percepatan konstan di 10 kalau untuk grafik ini. Ya, tapi makanya kenapa ini Ustaz kasih bintang, karena hanya khusus grafik kecepatan terhadap waktu, mencari jarak itu adalah luas bidang. Oke. Kemudian sekarang kita lihat untuk grafik GLB dan GLBB pada ticker timer. Ticker timer itu kalau misalkan nanti percobaan gerak GLB dan GLBB. Nah, ticker timer akan menunjukkan ketika bergerak ke arah kanan V-nya, maka kalau GLB itu berarti titiknya akan sama. Artinya jarak tempuhnya tiap detikan ticker timer itu akan menghasilkan jarak yang sama, itu GLB. Tapi kalau GLBB ketika bergerak ke kanan, kalau dipercepat berarti kan semakin lama jarak tempuhnya akan semakin besar, iya kan? Jadi membacanya kalau GLBB itu adalah berlawanan dengan geraknya. Jadi ke sini. Jadi semakin lama jaraknya akan semakin lebar. Ini namanya grafik untuk yang dipercepat. Tapi kalau yang diperlambat berarti kebalikannya. Awalnya kan jaraknya besar, kemudian ketika direm semakin lama tiap detiknya kecepatannya akan semakin berkurang. Akhirnya jarak tempuhnya juga akan semakin mepet atau semakin kecil tiap detik. Maka membacanya dari besar diperlambat. Ini adalah grafik untuk ticker timer pada gerak GLB dan GLBB. Oke, untuk pembahasan terakhir, ada grafik V terhadap T. Yang diminta adalah tentukan gerak untuk A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Oke, kita bahas dulu. Yang pertama, dari grafik A ke B, kita lihat grafik V terhadap T miring. Miring itu berarti dia GLBB. Karena miring ke atas berarti dia GLBB dipercepat. Sekarang kalau B ke C miring turun, sama-sama miring berarti dia GLBB, tapi dia diperlambat. Nah, sekarang dari C ke D, karena grafiknya lurus berarti grafik V terhadap T lurus konstan, berarti ini adalah gerak GLB bukan GLBB. Nah, gerak D ke E miring turun berarti dia adalah GLBB
diperlambat. Oke, sekarang kita mencari nilai B, percepatan ataupun perlambatan. Tadi nilai percepatan A itu adalah perubahan kecepatan selama selang waktu, ya kan? Maka dari grafik A ke B berarti percepatannya untuk AB kita bisa lihat perubahan kecepatannya berapa? Dari 10 ke 50 ya, B kan di sini. Dari 10 ke 50 berarti berubah 40 per selang waktunya dari 0 ke 8. Berarti 8. Maka A-nya adalah 5 meter per sekon kuadrat untuk percepatan A ke B. Jadi setiap perbedaan garis itu akan menghasilkan percepatan beda-beda. Begitu. Sekarang untuk percepatan dari B ke C. Sama berarti perubahan dari 50 ke 25. Ya, B di sini kecepatannya 50, C 25, berarti berubah 25 per dari B8 ke 18 berarti 10. Tapi yang harus diingat karena grafiknya di sini adalah turun, maka nilai V-nya berarti kan berkurang dari 50 ke 25, berarti nanti di sini ditulis ini negatif. Itu perlambatan namanya. Berarti di sini min 2,5 meter per sekon kuadrat. Artinya grafik B ke C itu A-nya adalah nilai perlambatan. Sekarang untuk C ke D. Hanya untuk C ke D. Nah, karena dia grafiknya lurus, GLB itu artinya percepatannya adalah 0 karena tidak ada perubahan kecepatan. Ya, tetap 25 kurang 25 ya 0. Sekarang percepatan untuk D ke E. Kalau kamu lihat D 25, E dilihat 40 itu adalah waktunya. Ya, titik 40. Tapi kecepatannya berapa berarti? Ditarik ke sini ke grafik Y berarti 0 ya, dari 25 ke 0. Ingat ya, jadi turun ini adalah titik D, kecepatannya 25. Yang E 0, berarti perubahannya adalah tetap 25. Karena turun berarti ingat negatif. Per waktunya dilihat dari 30 ke 40 berarti 10, berarti min 2,5 meter per sekon kuadrat. Berarti kebetulan untuk grafik B ke C dan D ke E perlambatannya adalah sama sebesar 2,5. Oke ya. Nah, sekarang yang diminta adalah jarak tempuh total. Oke, yang C. Jarak tempuh ketika diminta grafik V terhadap T berarti adalah luas bidang. Berarti di sini ada A, B, B, C, C, D dan D ke E. Berarti sama dengan luas totalnya. Berarti luas untuk grafik AB, kemudian luas untuk BC, tambah luas untuk CD, tambah luas untuk D ke E. Itu ya. Nah, untuk yang AB dilihat, AB itu kan dia akan menghasilkan bentuk bidangnya adalah trapesium ya. Jadi garis di sini kamu, nah kalau misalkan kita ambil gini kan bidangnya membentuk bidang trapesium. Berarti luas trapesium itu adalah sisi sejajar ya. Luas trapesium, ingat terus di sini ya, luas trapesium itu kan berarti sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Ini untuk luas trapesium, mengingat saja. Berarti sisi sejajar yang mana? Kalau sejajar itu kalau berdiri ya sama-sama berdiri, kalau tidur sama-sama tidur. Itu namanya sejajar. Berarti kan di sini yang sejajar adalah yang berdiri ini. Ya, berarti A plus B-nya berarti 10, B-nya di sini 50 ya. Berarti yang AB bisa tulis 10 plus 50 per 2 dikali tingginya, berarti jarak antara sisi sejajar ya, sisi sejajarnya kan tadi 10 50, berarti ini adalah tingginya sebesar 8 kali 8 ini ya. Oke. Kemudian
luas B ke C sama, dilihat B ke C berarti juga akan menghasilkan trapesium. Berarti sisi sejajarnya berarti yang B 50, yang C 25. Berarti 50 plus 25 bagi 2. Nah, di sini terpisah sejauh dari 8 ke 18 berarti 10. Itu ya. Plus luas C ke D sekarang. Lihat grafik C ke D berarti dia akan menghasilkan luasan persegi. Berarti tinggal panjang kali lebar ya. Nah, di sini panjangnya dari 30 ke 18 berarti 12. Lebarnya berarti di sini tingginya 25 gini ya. Plus, nah yang D ke E terakhir menghasilkan bidang segitiga berarti setengah. Alasnya berarti dari 30 ke 40 berarti 10 kali tingginya berarti 25. Nah, jadi luas total itu adalah jarak tempuh totalnya. Jadi silakan dihitung nanti untuk jaraknya ketemu berapa. Seperti itu. Itu adalah contoh untuk gerak GLB dan GLBB lanjutan di part 2 ini. Sekian untuk hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.